Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai hak akses atau security matrix pada modul manufaktur. Untuk yang pertama, yaitu mengenai skenario. Pada skenario kali ini, Ziva merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT XYZ. Ziva memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian, antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Dari skenario di atas, didapatkan bahwa Ziva adalah seorang production manager dengan tipe user yang dipakai yakni internal user. Karena Ziva merupakan production manager yakni internal sendiri. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya, dalam mengakses hak akses security atau security matrix, kita dapat melihat yakni pada menu pengaturan. Setelah itu kita scroll ke bawah. Maaf, terdapat pada menu user dan komponen. Kita klik pengguna. Kita bisa lihat di sini pada nikel admin atau admin Arisa. Di sini untuk hak aksesnya yakni untuk modul penjualan sebagai administrator, accounting sebagai billing administrator, pada produksi sebagai administrator, pada human resource sebagai administrator, pada proyek sebagai administrator, pada inventory sebagai administrator, pembelian juga administrator, hingga ke pemasaran email dan administration. Kita juga dapat melihat untuk account security-nya, terdapat juga preferensinya. Baik, untuk selanjutnya lanjut pada, karena Ziva sebagai manajer produksi, sedangkan kita memasukkan user yakni ada Maya sebagai admin, Budi sebagai staf produksi, Una sebagai user produksi, Hadi sebagai user inventory. Baik, selanjutnya kita kembali lagi pada modul. Baik, untuk selanjutnya karena kita akan memasukkan, maka kita harus mengaktifkan mode developer terlebih dahulu. Kita scroll bawah, kita klik aktifkan mode pengembang. Baik, berikut adalah tampilan jika mode developer sudah aktif. Untuk selanjutnya kita kembali lagi pada menu pengaturan, karena kita akan mengimport user 5 user tadi ke dalam modul UDU ini. Setelah itu kita klik user and companies. Kita dapat melihat juga untuk kelompok ini. Nah, di sini terdapat beberapa bagian-bagian untuk administrator, dapat produksi, karyawan. Kita juga bisa mencari. Untuk produksi terdapat administrator dan juga pengguna. Baik, untuk selanjutnya karena kita akan memasukkan, maka kita klik pengguna, kemudian kita klik, karena kita tidak mungkin memasukkan satu persatu karena nanti juga akan semakin banyak waktu di situ. Kita klik favorit, kemudian kita input reports. Untuk mengupload ini kita hanya bisa mengupload secara dalam bentuk file Excel maupun CSV. Kemudian kita klik upload file. Kita masukkan file yang akan kita upload.
tunggu. Setelah itu apabila sudah, kita coba tes. Karena sudah ada tulisan segalanya tampak sah, maka import berhasil. Setelah itu kita klik import. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang berwarna biru ini yakni kita yang telah masuk. Di sini sudah terdapat 5 user yang kita masukkan tadi. Baik, untuk langkah selanjutnya yakni untuk menjelaskan atau membandingkan aspek-aspek berdasarkan role modul manufaktur pada menu operasi, menu produk, dan juga menu konfigurasi. Baik, karena kita akan coba antara melihat Ziva sebagai manajer produksi dan juga Una sebagai user produksi. Kita coba masukkan. Kita coba logout terlebih dahulu. Coba di modul yang lain kita juga logout. Saya coba pada Chrome yang lain. Karena kita akan coba memasukkan login sebagai Ziva dan juga login sebagai Una. Kita coba masukkan untuk email tadi. Kita coba login. Kita coba juga pada Chrome ini yang lain yakni sebagai Undo. Nah, berikut tampilan bahwa kita login sebagai Ziva yakni sebagai manajer produksi. Kita coba pada modul produksi, kita coba lihat. Kita coba lihat pada Una. Nah, di sini Una sudah login sebagai Una. Kita coba juga lihat pada modul produksi. Baik, untuk langkah selanjutnya yakni kita akan melihat perbandingan yakni antara user atau Una dan juga administrator atau manajer produksi, yakni dapat membuat order produksi. Kita coba lihat. Kita lihat pada Ziva membuat order produksi. Kita klik menu operasi, kemudian kita klik order produksi. Di sini sudah terlihat bahwa kita juga dapat membuat menu produksi baru, maka di sini benar. Kita coba lihat pada Una, kita klik operasi, kita pilih order produksi. Nah, di sini juga terlihat bahwa Una sebagai user produksi juga dapat membuat order produksi baru. Untuk selanjutnya kita coba lihat pada membuat order pembongkaran pada nomor 4 ini. Kita coba lihat pada Ziva sebagai
manajer produksi atau administrator, Ziva juga dapat membuat order pembongkaran baru sesuai dengan mengklik tombol baru ini. Kita coba lihat pada Ziva, pada Una. Kita klik operasi, kita pilih order pembongkaran. Maka Una juga dapat membuat order pembongkaran baru. Baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan di sini bahwa Ziva dan Una sebagai user produksi dan manajer produksi dapat membuat order produksi, membuat histori keseluruhan pengiriman order produksi, melihat order kerja, membuat order pembongkaran, melihat histori keseluruhan order pembongkaran, mengajukan pembuangan order, dan melihat histori keseluruhan pembuangan order. Sehingga pada menu operasi ini, semua antara order produksi, order pembongkaran, hingga pembuangan dapat dilakukan oleh Ziva maupun Una. Di sini terlihat sama juga. Baik, untuk selanjutnya pada menu produk. Pada menu produk ini, user atau Una tidak dapat membuat produk baru, namun Ziva dapat membuat produk baru. Kita coba lihat di sini pada halaman Ziva. Kita coba lihat pada produk. Kita pilih produk karena di sini kita coba saja nih membuat produk baru. Nah, di sini dapat terlihat bahwa Ziva dapat membuat produk baru dengan mengklik ini. Nah, di sini Ziva dapat membuat produk baru. Baik. Di sini terdapat contoh-contoh produk. Kita coba lihat pada Una. Pada menu produk. Nah, di sini terlihat bahwa Una juga dapat melihat menu-menu produk. Baik, untuk selanjutnya pada menu dapat didapatkan antara user atau Una dan administrator, yakni dapat membuat produk baru. Untuk kedua-duanya bisa melihat histori keseluruhan produk. Untuk membuat varian produk hanya dapat dibuat oleh administrator. Untuk melihat histori keseluruhan varian produk dapat dilihat oleh user dan administrator. Untuk melihat histori keseluruhan daftar kebutuhan material atau BOM dapat dilihat oleh user dan administrator. Baik, untuk selanjutnya yakni pada menu konfigurasi. Pada menu konfigurasi ini untuk user atau Una sebagai user produksi, dia tidak dapat membuat dan melihat operasi baru, serta dia tidak dapat membuat dan melihat pusat kerja baru. Sedangkan pada Ziva sebagai administrator ataupun manajer produksi dapat membuat dan melihat operasi baru dan membuat dan melihat pusat kerja baru. Mari kita coba lihat. Di sini terdapat perencanaan, kita dapat menjalankan. Baik, untuk pada di sini perbedaan antara Ziva dan Una yakni pada perencanaan. Pada Ziva dia terdapat perencanaan atau terdapat 4 submenu, sedangkan pada Una hanya terdapat 3 submenu yakni operasi, produk, dan laporan. Sedangkan pada Ziva di sini terdapat menu perencanaan, operasi, produk, dan laporan. Pada Una tersendiri